Wacana bergabungnya kubu Anies dan Caimin dan Ganjar Mahfud jika pemilihan presiden 2024 berlangsung 2 putaran sempat menimbulkan kontroversi cuy. Dengan melihat adanya saling sindir belakangan ini dan sejumlah variabel politik lainnya, masih mungkinkah kedua kubu untuk berkolaborasi menghadapi Pilpres 2024? Munculnya wacana merger, kita sebut gitu aja ya, kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud jika pemilihan presiden 2024 berlangsung 2 putaran sempat bikin heboh banyak pihak cuy. Dengan dalih dasar persamaan nasib, yaitu interpretasi jadi korban atas intervensi penguasa jelang Pilpres kemarin, membuat wacana itu tuh muncul gitu loh. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat bilang bahwa pihak mereka tuh udah menjalin komunikasi lah macam-macam dengan kubu Anies Caimin. Meskipun langsung dibantah oleh kubu Anies Caimin yang ngejelasin gak ada itu yang dibilang komunikasi antar kedua kubu. Dengan bantahan ini gitu ya, akhirnya ruang tafsir yang diperkirakan kemungkinan kedua kubu untuk bergabung kalau terjadi 2 periode semakin mengecil cuy, ya kan? Ditambah belakangan ini kedua kubu saling juli-julitan tuh di pers, di media. Yang terbaru juru bicara Timnas Amin, Billy David, menyinggung kalau kubu Ganjar Mahfud sedang dilanda kepanikan yang sangat besar cuy, dan galau tingkat dewa katanya dalam menyikapi hasil survei yang ada. Karena calon yang diusung mereka elektabilitasnya merosot, bahkan udah cross dengan suara atau elektabilitas dari Anies Caimin. Hal itu diungkap Billy cuy setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta untuk dibentuk komite independen untuk mengaudit lembaga-lembaga survei yang ada. Ini juga lucu ya menurut gua cuy. Antara Januari sampai September kemarin, pas elektabilitas calon dari PDIP yaitu Ganjar itu lagi tinggi-tingginya, mereka adem-adem aja tuh elit-elit PDIP. Mereka bersyukurlah dan lain-lain, nggak ada tuh upaya mendiskreditkan lembaga survei, nggak ada narasi lembaga survei bisa diorder lah dan lain-lain, nggak ada kayak gitu. Tapi kenapa ya pas survei jagoannya itu nyungsep, kayak salah tingkah gitu mereka. Dibilang hoax lah, penggiringan opini lah dan lain-lain. Jadi kalau sesuai keinginan mereka tuh artinya benar gitu loh cuy surveinya. Kalau pas nggak sesuai, hasilnya itu nggak sesuai dengan keinginan mereka, mereka sibuk nimpukin gitu loh. Suka aneh-aneh, suka kocak nih elit-elit PDIP, kayak bocah. Sebelumnya Caimin juga sesumbar cuy bakal ngerebut suara dari kandang banteng yaitu Jawa Tengah, yang selama ini kita tahu daerah yang menjadi lumbung suara dari PDIP. Hal itu lantas memantik reaksi dari para petinggi PDIP cuy, yang justru nantangin balik tuh pasangan Amin untuk bisa ngerebut suara mereka di Jawa Tengah. Bisa nggak? Selain itu Anies Baswedan juga sempat berstatement cuy bahwa selama ini PDIP lah yang jadi salah satu penghalang gitu ya dirinya saat masih jadi gubernur DKI Jakarta kemarin. Salah satunya mengenai penjualan saham BIR yang jadi salah satu janji kampanye Anies saat Pilgub DKI 2017 silam. Lantas dengan berbagai momen saling sindir kedua kubu ini cuy, pertanyaannya apakah ya kan masih ada kemungkinan kubu Anies dan Ganjar akan bersatu kalau Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran? Dengan perbedaan pandangan yang selama ini terlihat gitu ya, publik kelihatannya akan menilai kubu Anies dan Ganjar itu kemungkinannya kecil gitu loh cuy untuk berkolaborasi atau bermerger dalam Pilpres 2024 kali ini. Tapi dalam politik cuy, kita perlu ingat juga bahwa ada adagium, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, hanya kepentingan lah yang abadi. Melihat adanya kepentingan yang sama di antara dua kubu gitu ya, yaitu ngalahin Prabowo Gibran, kelihatannya ya menurut gua ya bisa-bisa aja kemungkinan kolaborasi antara mereka tuh terwujud gitu loh. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah jika ada kemungkinan bersatu gitu ya, lalu kenapa kedua kubu malah saling sindir, saling hujat di media? Ada yang kenal di sini Erving Goffman cuy? Sama juga, gue juga nggak kenal. Tapi melalui buku-bukunya, sosiolog asal Amerika ini pernah mempopulerkan konsep dramaturgi cuy, yang kiranya cocok untuk ngejelasin bagaimana kiranya
adanya kemungkinan kolaborasi kubu Anies dan Ganjar dalam Pilpres 2024 kali ini. Nah, untuk mengadopsi konsep Irving dalam menjelaskan dramaturgi antara Anies dan Ganjar ini cuy, gue mau memulai dengan bercerita bahwa Irving ini mengadopsi istilah dramaturgi ini awalnya tuh dari sebuah pementasan teater atau drama. Namanya sebuah teater selalu ada penampilan di atas panggung atau penampilan depan gitu ya, dan penampilan di belakang panggung atau penampilan belakang, atau lebih dikenal backstage, ya kan. Ya seperti yang kita tahu lah cuy, namanya seorang entertainer, apalagi entertainer sejati gitu ya, nggak melulu sama karakter aslinya dengan di atas panggung gitu kan. Bisa aja dia sering dan dianggap cocok memerankan satu peran, yaitu peran protagonis misalnya, tapi di kehidupan nyata dia tuh jutek, galak, ansos dan lain-lain. Dan juga sebaliknya, Irving lebih suka menyebut adanya panggung depan atau front stage dan panggung belakang atau backstage untuk kemudian mengaitkannya dengan interaksi sosial. Dalam politik, dramaturgi sering jadi refleksi untuk menjelaskan bagaimana semu realitas politik yang ada. Front stage atau apa yang ditampilkan di hadapan publik seringkali jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di backstage. Adu argumen yang dipertontonkan belakangan ini oleh kedua kubu cuy, kubu Anies dan Ganjar, kiranya hanya bertujuan mengaburkan persepsi publik yang mengira nihilnya kemungkinan akan adanya kolaborasi. Padahal mah bisa-bisa aja gitu kan. Apa sih yang mustahil di politik gitu kan? Saling sindir, kedua kubu tampaknya hanya bertujuan untuk mempertahankan ceruk suara mereka cuy. Hal ini dikarenakan kedua kubu memiliki latar belakang pendukung yang sama sekali jauh berbeda cuy, bahkan cukup kontras. Kita sebut aja lah seperti basis masa PDIP dan PKS yang bagai bumi dan langit gitu kan. Tentu saja kedua kubu tuh nggak ingin lah ya kan kehilangan suara mereka lebih awal kalau kemudian dengan sangat jelas mempertontonkan adanya kolaborasi di antara mereka. Peter Stomka dalam publikasinya yang berjudul Trust, Distrust, and Paradox of Democracy menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk rasional cuy, yang menggunakan betul rasionalitasnya sebagai dasar kalkulasi dalam mengambil setiap keputusan. Kalau emang dengan kalkulasi yang rasional kedua kubu mendeteksi adanya potensi kehilangan basis pendukung kalau kubu Anies dan Ganjar secara jelas memperlihatkan kolaborasinya, kiranya bisa ditarik kesimpulan bahwa mungkin kedua kubu akan terus memperlihatkan adanya saling sindir dalam ruang publik. Tapi di luar ini semua cuy, gue yakin sih cuy, baik kubu Ganjar dan kubu Anies pastinya akan memperhitungkan segala kemungkinan sebelum memutuskan. Apalagi untuk menyatukan kedua kubu yang sebelumnya itu berseberangan banget gitu loh. Jadi kalau kata gue mah ya, kalau kita berpatokan dari sisi rasionalitas, maka kemungkinan kedua kubu untuk bersatu tuh memiliki probabilitas yang sangat kecil cuy. Ya, kalau patokannya dari sisi rasionalitas. Ini dikarenakan selain gagasan Ganjar dan Anies yang juga jauh berbeda cuy, faktor latar belakang pendukung juga kiranya akan menjadi pertimbangan. Ya coba lu bayangin aja deh cuy, mana mau Denny Siregar, Alifur Rahman, Mas Jopray dan lain-lainnya tergabung di YouTube-nya 2045 TV mau gitu dengan telanjang menjilat Anies kalau Ganjar nggak lolos putaran kedua. Ya gua rasa sih bisa aja gitu loh, dengan keterpaksaan atau dengan bayaran gede. Yang gua tebak mereka akan bernarasi untuk mengcounter narasi mereka sendiri selama ini gitu kan, yang giat nyerang Anies dengan mengatakan saya lebih memilih orang lain yang jadi presiden jika Ganjar gagal gitu ya, dalam hal ini Anies daripada Prabowo dan Gibran. Dan saya akan memilih siapapun asal bukan Prabowo jika Ganjar gagal. Karena mengingat dampak negatif yang dihasilkan akan lebih dahsyat gitu menurut mereka jika Prabowo memimpin ketimbang Anies. Bla 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 bla. Itulah alasan mereka mungkin. Atau kalau enggak ya mereka memutuskan istirahat sejenak mungkin ya kan, jeda dari politik mengingat jagoan mereka kalah. Jikapun benar gitu ya adanya persekongkolan antara kubu Anies dan Ganjar ini cuy, maka kiranya hal itu hanya akan diketahui atau bahkan diatur oleh segelintir elit partai aja cuy. Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator, dalam bukunya yang berjudul Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral, menjelaskan jika keputusan yang terkait Pilpres dilakukan secara tertutup atau dikenal dengan istilah smoke filled room. Nah, istilah smoke filled room ini sendiri cuy dipopulerkan di awal abad ke-20 ketika ngerokok pada waktu itu masih jadi praktik umum di ruang publik cuy. Di masa itu
para politisi sering kumpul gitu ya di ruangan yang dipenuhi asap cerutu untuk diskusi dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting. Smoke-filled room sendiri akhirnya digunakan untuk menggambarkan situasi di mana politisi atau individu kuat atau yang memiliki pengaruh gitu ya lagi kumpul di ruang pribadi yang tertutup untuk membuat keputusan atau negosiasi penting tanpa pengawasan publik. Dalam konteks wacana kolaborasi kubu Anies dan Ganjar cuy, keputusan soal itu kelihatannya juga akan dibuat oleh beberapa elit kedua kubu cuy, dengan deal tertentu yang akan menguntungkan kedua kubu atau kedua belah pihak. Kalau ini udah terjadi, ini bukan lagi soal rakyat, bukan lagi soal nasib ke depan bangsa, bukan, tapi soal siapa dapat apa. Bahkan bukan tidak mungkin lagi cuy, sangat sedikit pihak di internal koalisi mereka sendiri nantinya yang akan dilibatkan secara langsung gitu ya mengenai pembuatan keputusan strategis potensi kolaborasi ini. Contohnya soal pengambilan keputusan penunjukan Caimin jadi cawapres Anies oleh Nasdem kemarin, yang jangankan dimintai pendapat, PKS dan Demokrat aja sampai nggak tahu loh cuy soal keputusan itu, padahal mereka kawan sekoalisi. Dan ya cukup menarik untuk dinanti jadi atau enggaknya kolaborasi antara kubu 01 dan 03 ini untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang jika skenario 2 putaran terjadi. Soal judul silahkan kalian sendiri yang tentukan. Mau Prabowo Gibran versus Hebri Vadi atau Jokowi versus Surya Mega?